Hai teman-teman, siapa di sini yang sering merasa gampang banget baper, gampang marah, atau tiba-tiba sedih tanpa sebab yang jelas? Kalau iya, itu tandanya kita butuh yang namanya self-healing. Self-healing ini bukan sekadar tren, loh, tapi sebuah kemampuan dasar yang wajib kita punya. Kemampuan menyembuhkan luka batin kita sendiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Tujuan utamanya simpel, mengembalikan emosi kita ke level yang tenang, stabil, atau dalam istilah agama disebut mutmainnah, biar hidup kita nyaman dan produktif. Tapi gimana sih caranya self-healing yang efektif? Kuncinya, kita harus kenalan dulu sama bos besar yang mengatur segalanya di dalam diri kita, yaitu otak. Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa kita punya 3 lapisan otak yang sangat menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu. Lapisan pertama yang paling dasar adalah otak reptil. Letaknya di batang otak. Ini adalah otak pertahanan diri kita. Begitu merasa ada ancaman atau bahaya, responsnya cuma 2. Fight alias melawan atau flight alias kabur. Kalau dalam konteks rumah tangga, fight ini bisa muncul dalam bentuk ngeyel, berdebat, atau melawan suami. Sementara flight bisa jadi ngambek, diam 1000 bahasa, atau menghindar. Otak ini sangat primitif dan reaktif, jadi kerjanya cepat sekali tanpa pikir panjang. Naik 1 tingkat, di bagian tengah ada otak mamalia atau biasa disebut sistem limbik. Nah, disinilah pusatnya emosi. Semua rasa ada di sini. Marah, sedih, takut, cemas, sekaligus senang dan bahagia. Setiap emosi ini punya frekuensi atau energinya sendiri. Emosi negatif seperti marah, sedih, dan kecewa itu frekuensinya rendah. Sebaliknya, emosi positif seperti rasa syukur, damai, semangat, itu frekuensinya tinggi. Proses self-healing itu pada intinya adalah tentang bagaimana kita menaikkan frekuensi emosi kita dari level rendah ke level yang tinggi. Lalu yang paling atas, lapisan terluar, adalah neokorteks atau otak berpikir. Disinilah letak logika, ilmu pengetahuan, analisis, dan kebijaksanaan. Ini yang membuat kita jadi manusia yang bisa berpikir rasional. Tapi, ada satu masalah besar. Kalau emosi kita sudah memuncak, artinya otak reptil dan otak mamalia kita sedang aktif-aktifnya, neokorteks ini bisa mati sementara. Logika kita jadi tumpul, kita jadi gampang impulsif, dan semua nasihat baik rasanya mental. Itulah kenapa saat sedang marah, kita sulit berpikir jernih. Nah, yang menarik, perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan ternyata juga sangat berperan dalam memicu luka batin, terutama dalam pernikahan. Kenapa sih istri sering ngomel karena merasa suaminya cuek? Atau kenapa suami sering bingung waktu istrinya curhat panjang lebar tapi kok nggak minta solusi? Jawabannya ada di otak kita masing-masing. Faktanya, perempuan itu butuh mengeluarkan sekitar 16.000 sampai 24.000 kata per hari. Ini bukan karena kita cerewet ya, tapi memang begitulah cara otak kita memproses emosi dan informasi. Kalau kuota bicara ini nggak tersalurkan, kita bisa jadi gampang stres, emosi, bahkan tidur pun nggak nyenyak. Sementara laki-laki, mereka hanya butuh sekitar 5.000 sampai 7.000 kata per hari. Seringnya, kuota bicara ini sudah habis terpakai di tempat kerja untuk rapat, presentasi, atau ngobrol dengan rekan kerja. Jadi, bisa dibayangkan, begitu suami sampai di rumah, otaknya sudah masuk mode hemat energi. Yang mereka inginkan hanyalah diam, fokus pada satu hal, dan istirahat. Jadi, saat istri mulai bercerita panjang lebar, suami yang terlihat diam dan cuek itu bukan berarti dia nggak cinta atau nggak peduli. Seringkali itu karena fitrah
Otaknya memang begitu. Kuota bicaranya sudah habis. Memahami ini saja sudah bisa mengurangi baper kita. Loh, selain itu ada perbedaan soal cara melihat. Perempuan itu punya peripheral vision yang luas atau penglihatan tepi. Mata kita didesain sebagai penjaga sarang, jadi kita bisa dengan mudah melihat barang yang ada di sudut ruangan, atau bahkan menemukan barang yang hilang, padahal ada di depan mata. Sebaliknya, laki-laki punya tunnel vision, pandangan lurus seperti terowongan. Ini karena otak mereka didesain sebagai pemburu yang fokus pada satu target di depan. Makanya, jangan heran kalau kita minta tolong suami carikan telur di kulkas. Padahal, telurnya jeles-jeles ada di samping botol saus, dia bisa bilang nggak ada. Ini bukan karena dia malas, tapi karena matanya memang nggak menangkap objek yang ada di area tepian pandangannya. Konflik sepele seperti ini sering terjadi, padahal ini murni karena perbedaan desain otak. Satu lagi yang penting. Perempuan diberkahi corpus callosum yang lebih tebal. Ini adalah jembatan yang menghubungkan otak kiri logika dan otak kanan emosi. Inilah yang membuat kita, para wanita, jago multitasking. Kita bisa masak sambil telepon, sambil mengawasi anak. Nah, laki-laki sebaliknya, jembatan ini lebih tipis, membuat mereka didesain untuk single tasking atau fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau suami sudah fokus lebih dari 10 menit pada sesuatu, misalnya main HP, nonton TV, atau baca berita, fungsi pendengarannya itu akan menurun secara alami. Jadi, kalau kita panggil-panggil atau ajak ngobrol saat dia lagi fokus, dan dia nggak merespons, jangan langsung marah, bukan karena dia sengaja mengabaikan, tapi otaknya memang sedang memusatkan seluruh energinya pada satu tugas itu. Tipsnya, kalau mau bicara hal penting sama suami, tunggu sampai dia selesai dengan aktivitasnya, atau sentuh dulu pundaknya untuk mengalihkan perhatiannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagaimana teknik praktis untuk self-healing saat emosi mulai memuncak. Ini sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Teknik pertama adalah teknik pernapasan. Saat kita merasa marah, cemas, atau sedih, otak reptil kita sedang aktif dan napas kita jadi pendek. Untuk menenangkannya, tarik napas panjang dan dalam melalui hidung, biarkan perutmu mengembang. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Saat menghembuskan napas, bayangkan kamu sedang mengeluarkan semua energi negatif, semua rasa sesak di dada. Lakukan ini berulang kali sampai kamu merasa lebih tenang dan ringan. Teknik kedua adalah menggabungkan pernapasan dengan spiritual healing, yaitu dengan istighfar. Caranya sama, tarik napas yang dalam. Lalu saat menghembuskan napas, ucapkan astagfirullahaladzim secara perlahan. Menurut penelitian, huruf-huruf jar atau yang diucapkan dengan jelas dalam lafal istighfar seperti go dan zo, itu membantu mengeluarkan sisa-sisa emosi dari rongga dada kita. Istighfar yang diucapkan dengan tenang dan khusyuk akan menarik lebih banyak oksigen ke otak, yang secara otomatis akan menaikkan level frekuensi emosi kita dari marah atau sedih menjadi lebih tenang dan damai. Selain itu, janji Allah dalam Al-Quran, istighfar bisa mendatangkan solusi dari kesulitan dan menghapus kesedihan. Teknik ketiga adalah visualisasi. Manfaatkan kekuatan otak kanan kita. Saat kita melakukan teknik pernapasan atau berdoa, jangan hanya melafalkan kata-kata di mulut saja. Itu kerja otak kiri. Libatkan otak kanan dengan cara membayangkan. Visualisasikan rasa tenang itu menyebar ke seluruh tubuh. Atau bayangkan solusi dari masalahmu datang
dengan indah. Kombinasi antara lafal doa otak kiri dan visualisasi otak kanan membuat proses penyembuhan ini jadi jauh lebih kuat dan cepat. Dan yang terakhir, sebuah trik sederhana tapi sangat efektif. Ubah posisi tubuh. Ini sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad. Kalau kita sedang marah dalam posisi berdiri, segeralah duduk. Jika masih marah juga, berbaringlah. Secara ilmiah, saat kita mendekatkan tubuh kita ke tanah, energi negatif dalam tubuh kita lebih mudah dinetralkan. Posisi duduk atau berbaring juga mengirim sinyal ke otak reptil kita bahwa ancaman sudah berlalu dan saatnya untuk tenang. Jadi, kesimpulannya self-healing terbaik itu adalah kombinasi antara 3 hal. Pertama, memahami cara kerja otak kita secara ilmiah. Kedua, menerima perbedaan fitrah pasangan kita. Bahwa suami yang terlihat cuek itu bukan berarti tak cinta, tapi karena memang desain otaknya berbeda. Dan ketiga, menerapkan pendekatan spiritual yang praktis dan efektif seperti pernapasan, istighfar, dan mengubah posisi tubuh. Dengan pemahaman dan latihan ini, insya Allah kita bisa lebih mudah mengelola emosi, mencapai ketenangan jiwa, dan menjalani hidup yang jauh lebih nyaman dan bahagia. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk share ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.